Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Dilakukan evakuasi karena terkendala cuaca. Ada 2 jenazah wanita asal Indonesia yang meninggal pada saat pendakian di Puncak Kartens. Untuk 1 jenazah sudah berhasil kami evakuasi. Sekarang posisi di RSUD Timika. Untuk kedua jenazah tersebut meninggal dikarenakan hipotermia. Itu tadi pernyataan Kepala Polres Mimika Bilyanda Hildiaro Budiman terkait 2 korban meninggal pendakian Gunung Kartens di Papua Tengah, yaitu Lili Wijayanti Pugiono dan Elsa Laksono. Sebelum lanjut pembahasan, saya mewakili rekan KBR yang bertugas mengucapkan bela sungkawa atas tragedi ini. Netizen tanah air juga menyampaikan duka cita melalui media sosial. Komentar yang pertama dari @koxx. Mendaki Puncak Kartens bukan perkara yang mudah. Gunung ini dianggap yang paling sulit secara teknis di antara 7 Summit. Pendaki harus menghadapi tebing curam, cuaca tak terduga, dan lokasi yang terpencil. Butuh keahlian dan persiapan yang matang pastinya. Komentar selanjutnya dari RenXX. Terus gimana dong buat evaluasi dan mitigasi kejadian serupa di masa depan? Masa nggak ada update atau perbaharuan mengenai guide atau petunjuk yang memaksa pendaki untuk membawa peralatan pertolongan pertama hipotermia atau kedinginan? Sia-sia aja pengorbanan mereka kalau nggak ada. @heyxx. Jangan mendefinisikan bahwa cuaca adalah buruk. Alam semesta bumi ini sudah begini adanya sedari dulu. Beristirahatlah dengan tenang dan damai untuk korban. Mereka berpulang saat melakukan apa yang mereka senangi dalam hidup. @omxx. Tim atap negeri sudah pasti sangat prepare karena selain wilayah konflik juga cuaca yang ekstrim karena ini gunung tertinggi di Indonesia yang memiliki ketinggian 5.000 mdpl, lebih dibanding gunung-gunung lain yang hanya 3.000-an mdpl. Dan tim atap negeri rata-rata sudah pernah menapaki pegunungan Himalaya walau nggak ke puncak Everest. Paling enggak mereka sudah merasakan ketinggian 6.000 mdpl lebih dan bagaimana rasanya terkena AMS dan penanggulangannya. Tapi alam berkata lain dan lebih mematikan. @roomxx. Saya juga jadi penasaran sih Kak, apakah dengan medan yang sulit itu ada penilaian resmi, kesiapan fisik dan kecakapan pendaki? Dikeluarkan oleh siapa? Apakah syarat izin keluar hanya cukup surat pernyataan dari yang mengajukan izin? Bahwasannya mereka sudah siap. Komentar terakhir dari @marxx. Doa yang terbaik buat para almarhum. Mereka lebih tahu bahayanya daripada kita. Jadi tidak perlu diperdebatkan, cukup doakan yang baik-baik. 2 pendaki kehilangan nyawa saat menuruni puncak Gunung Kartens. Kapolres Mimika Bilyanda menyebut mereka meninggal setelah terkena hipotermia. Sedangkan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan korban meninggal diduga kuat mengalami acute mountain sickness atau AMS. Dan kali ini pun kita mau mengupas soal keselamatan mendaki dan bagaimana mengantisipasi setiap resikonya di podcast What's Trending bareng saya, Lea Baneza. Saat mendaki Kartens Piramid atau Puncak Jaya, Lili Wijayanti Pugiono dan Elsa Laksono termasuk dalam rombongan 20 pendaki dalam menyelesaikan misi Indonesia 7 Summit. Rombongan ini terdiri dari 5 pemandu, 7 pendaki dari Indonesia, 6 pendaki dari luar negeri, dan 2 pendaki dari Taman Nasional Lawrence. Saat pendakian, kabarnya mereka menghadapi cuaca ekstrim. Musisi Firsa Besari diketahui juga termasuk dalam rombongan tersebut dan berhasil dievakuasi dengan selamat. Di media sosialnya, Firsa Besari mengungkap bela sungkawa. Dia mengaku sangat syok dan berduka atas tragedi tersebut. Dia juga mengabarkan pendaki yang selamat dalam kondisi stabil. Tadi ada sumber-sumber yang menyebut bahwa pendaki yang meninggal dalam tragedi Kartens diduga karena acute mountain sickness atau AMS ataupun hipotermia nih. Dari informasi yang saya dapat, AMS merupakan salah satu bentuk umum dari altitude sickness atau penyakit ketinggian yang disebabkan oleh penurunan kadar oksigen dan tekanan udara saat mendaki ke tempat yang lebih tinggi. Sekitar 25% orang mengalami penyakit gunung ini saat mendaki hingga ketinggian
ketinggian 2.400 meter di atas permukaan laut atau MDPL, tapi ada juga nih yang mengalami gejala di ketinggian 3.000 MDPL. Sementara hipotermia adalah kondisi ketika suhu tubuh turun drastis hingga di bawah 35 derajat Celcius. Akibatnya jantung dan organ vital bisa gagal berfungsi. Jika tidak segera ditangani, hipotermia dapat menyebabkan henti jantung, gangguan sistem pernapasan, bahkan kematian. Dan sebagai informasi, Kartens Pyramid merupakan puncak gunung tertinggi di Indonesia, sekaligus salah satu bagian dari 7 puncak tertinggi di 7 benua dunia atau World Seven Summit. Dewan Pengawas Kelompok Pecinta Alam Stapala, Ernie Murniasih, bahkan mengakui kalau Gunung Kartens merupakan pegunungan salju. Itu nggak sama dengan gunung-gunung lain di Indonesia, jadi nggak bisa di-underestimate. Nah, lebih lanjut kita obrolin aja langsung. Halo Mbak Ernie. Yes, oke. Nah Mbak, aku mau tanya terkait dengan puncak Kartens nih Mbak. Ini kan kita tahu kan ada kasus ya Mbak, yang 2 pendaki perempuan meninggal nih. Nah mungkin melihat kasus ini dulu kali ya, tragedi ini seperti apa nih Mbak? Ya, pertama-tama turut duka cita sangat mendalam ya dengan kejadian yang kemarin kita ketahui bersama-sama. Sangat tragis sih, maksudnya beberapa kali saya juga pernah mendengar gitu ada kejadian kecelakaan yang serupa juga. Bukan kecelakaan, kejadian yang serupa juga, bahwa ternyata memang Gunung Kartens terutama kan karena pegunungan salju ya, itu nggak sama lah dengan gunung-gunung lainnya di Indonesia. Jadi memang tidak bisa sembarangan juga kita tidak bisa underestimate lah, kira-kira seperti itu. Oke, karena mungkin medannya juga, cuacanya juga yang terbilang lebih ekstrim lah ya Mbak, ditimbang gunung-gunung yang lain gitu ya. Iya, karena kan memang ketinggiannya sudah di atas 4.000, terus kemudian juga ada salju gitu ya. Dari sisi treknya juga kan tidak hanya trekking biasa, tapi juga ada teknikal juga kan, yang kita harus melewati tebing, harus familiar dengan peralatan tali temali gitu, dan juga cuaca yang dingin, apalagi di musim-musim yang sekarang kan bulan Februari juga masih tergolong dingin ya sebenarnya gitu. Itu juga semakin menambah complicated suasana di sana gitu. Aku mau tanya terkait dengan tadi kan Mbak bilang ada cuacanya gitu ya, ada kemungkinan cuaca ekstrim juga di pegunungan. Nah mungkin enggak cuma di Kartens aja kali ya Mbak ya, kalau kita mendaki gunung kira-kira mesti nggak sih Mbak mengantisipasi cuaca buruk ini, dan mungkin ada tipsnya nggak Mbak terkait dengan hal ini? Nah itu dia, kalau karena saya kan pendaki gunung yang dulu saya termasuk pencinta alam ya, jadi saya sebenarnya berangkat dari pencinta alam. Jadi pada saat dulu saya mau masuk jadi sebagai pencinta alam, diajarkan berbagai macam hal gitu ya dari senior, bahwa kita tidak bisa memprediksi gunung itu seperti apa cuacanya. Kadang-kadang ya misalnya bisa aja pagi itu clear gitu ya, tapi ternyata sore dia berubah dengan tiba-tiba. There is always anything yang kita tuh harus bisa antisipasi. Itu sebabnya kita memang perlu punya yang namanya skills untuk mitigasi resiko ya, terutama di gunung-gunung yang memang tidak mudah dalam konteks dari sisi kontur trekkingnya, alamnya dan sebagainya. Jadi memang mitigasi resiko itu yang perlu kita antisipasi. Jadi misalnya dengan menggunakan pakaian yang proper, kemudian persiapan survival kitnya juga harus kita perhatikan dan lain sebagainya. Karena saya dari awal gitu ya saya harus safe gitu setiap kali saya naik gunung, meskipun saya misalnya tektok gitu ya. Tektok itu adalah ya saya pergi pagi pulang sore misalnya. Itu pasti saya harus selalu mengantisipasi any circumstances gitu yang akan terjadi di alam. Di backpack saya selalu menyediakan ya survival kit gitu loh. Ini yang memang nggak bisa kita hindarkan, bahwa anything can happen di gunung gitu. Oke, Mbak, kalau boleh tahu survival kitnya tuh apa aja tuh Mbak? Nah biasanya kalau saya mandatory gear gitu ya yang harus saya bawa itu, pertama saya harus bawa windbreaker. Windbreaker itu jaket yang menahan angin gitu ya. Terus kemudian yang kedua saya harus bawa jas hujan ataupun tidak gitu ya, saya pasti harus bawa jas hujan. Terus yang ketiga saya selalu bawa emergency blanket. Nah ini tuh emergency blanket sangat membantu kita pada saat misalnya kalau ada kondisi yang kena hipotermia, setidaknya itu bisa membantu untuk untuk membantu pertolongan pertama lah gitu.
Itu yang krusial. Terus kemudian saya selalu bawa sarung tangan gitu ya. Terus kaos kaki yang lebih juga biasanya saya selalu bawa. Dan tentunya makanan. Nutrisi ini juga kadang-kadang kan kita kalau bawa yang makanan yang itu kan berat ya. Saya selalu bawa tambahan, kalau sekarang tuh sudah banyak energi gel misalnya. Itu kan energi gel itu nggak berat, tapi dia energinya tuh lumayan bisa membantu kita kalau di saat-saat yang memang kritikal, kita tidak punya makanan lagi gitu ya, itu harus bisa membantu kita. Kemudian juga misalnya salt stick itu untuk membantu kita supaya nggak kram gitu, untuk membantu kita tidak kehilangan natrium gitu. Nah itu hal-hal seperti itu survival kit yang saya selalu upayakan ada ya, bawa setiap kali di backpack meskipun saya cuma tektok gitu ya. Nah itu hal seperti itu ya tetap saya siapkan gitu. Tapi kalau misalnya ke Puncak Kartens sendiri itu kan dingin gitu ya Mbak ya, wilayah pegunungannya. Kira-kira perlu ada spesifik apa nggak sih Mbak yang membedakan? Ini kembali lagi ya, kalau tadi kan survival kit seperti itu tuh itu memang wajib ya, dimanapun pasti harus kita bawa. Kalau di kondisi pegunungan yang salju, saya pernah soalnya dulu di Elbrus, saya pernah ke Gunung Elbrus itu ketinggiannya 5.600 sekian dan itu sudah gunung salju. Itu memang yang kita bawa gitu ya, yang kita kenakan itu juga harus berbeda gitu. Misalnya jaket pun itu juga sudah pakai daun jaket yang berapa layer gitu loh ya. Kemudian juga perlengkapan gear yang lainnya, misalnya seperti krampun gitu. Krampun itu sepatu yang di bawahnya itu untuk ice gitu ya. Tapi kalau di Kartens sepertinya sih nggak perlu pakai krampun ya. Tapi memang perlengkapannya tentu akan lebih complicated gitu. Harus kita lebih persiapkan gitu dengan baik untuk yang kita persiapkan sendiri. Selain ada yang diberikan oleh operator biasanya ya. Misalnya kalau kayak tali temalinya, harness dan sebagainya itu biasanya disediakan oleh operator. Tetapi ya itu tadi kita harus persiapkan layeringnya sih kalau untuk menghindari hipotermia gitu loh. Jadi perlu ada berapa layer gitu kan supaya kita tidak kedinginan gitu. Dan yang pasti sih kayaknya kadang tuh gini Mbak, kalau kita naik gunung tuh kita suka males makan gitu ya. Padahal tuh sebenarnya kan kita biasa summit attack itu pagi dini hari misalnya jam 1 atau jam 2. Itu tuh lagi males, lagi ngantuk-ngantuknya gitu kan. Mau makan juga males gitu ya. Nah itu makanya kita perlu tuh siapkan diri dengan bawa gel misalnya, energi bar gitu yang membuat kita itu lebih mudah untuk mengkonsumsi dan itu cepat penyerapannya ke dalam tubuh gitu. Kurma misalnya, bawa kacang almond misalnya kayak gitu. Karena kadang-kadang itu kita karena saking excitednya gitu ya, sekarang suka lupa gitu mau makan. Selain itu juga minum juga penting juga gitu. Itu sih persiapannya. Oke, Mbak, tapi kalau misalnya cuaca ekstrim gitu ya, kita kan ngomongin situasi yang tidak terduga gitu. Kan bisa jadi tiba-tiba lagi mendaki gunung, tiba-tiba cuacanya mulai kelihatan gak bagus nih, gak mendukung gitu. Cuaca ekstrim gitu. Kira-kira apakah memang kita tetap boleh ke puncak tapi jangan terlalu lama, kalau bisa cepet turun gitu? Atau memang sebaiknya meskipun ya kita udah prepare dari berbulan-bulan yang lalu untuk naik ke gunung itu ya, kalau memang cuacanya ekstrim kalau bisa tidak memaksakan ke puncak, atau seperti apa Mbak? Kalau saya sih saranin kalau cuaca sudah sangat nggak menentukan gitu ya, kita berhenti. Karena gunung itu selalu ada di sana kok gitu, selalu banyak kesempatan buat kita untuk kembali. Tapi banyak hal yang kita justru akan sebenarnya gini, karena kan mungkin kita ngerasa bahwa sayang nih tinggal sedikit lagi gitu ya. Tapi justru itu yang kalau kita nggak hati-hati gitu, within minutes itu biasanya tuh badai itu mudah sekali gitu loh datang gitu loh. Dan nggak wise buat kita untuk continue kalau kondisinya seperti itu. Jadi saya pernah mengalami hal itu soalnya beberapa kali gitu ya, tidak bisa sampai puncak karena cuacanya yang nggak memungkinkan. Ya sudah, akhirnya saya turun karena memang ya mungkin Tuhan belum beri kesempatan gitu ya untuk bisa sampai puncak pada saat itu, ya sudah nggak apa-apa. Jadi saya sih selalu lebih menyarankan ya kita juga we know the limit aja sih gitu. Dan bisa next time gitu ya Mbak ya, kalau cuacanya lebih baik gitu ya.
Iya, heeh. Cuma kan memang kadang gini ya, kalau kayak di Kartens gitu ya, Kartens Mm, itu kan mahal ya, iya. tergolong ya Mm, gunung yang di Indonesia yang paling mahal lah gitu kan. mm, Jadi ya pasti orang kan targetnya adalah summit gitu. mm, Tapi sebenarnya juga ini yang saya notice ya, sekarang ini kan pendakian ke Kartens itu kalau nggak salah itu harus mal pakai heli kan, mm, pakai heli untuk sampai ke Yellow Camp. mm, Nah, terus aklimatisasinya itu cuma 1 hari gitu loh. Padahal sebenarnya menurut saya sih ya, mm. kan tubuh kita itu kan harus dibiasakan diri dulu berada di ketinggian gitu ya. Iya. Jadi proses aklimatisasinya kalau cuma 1 hari, saya nggak tahu ya cukup atau tidak gitu kan. Mm, Karena saya ingat dulu saya pernah ke Everest Base Camp misalnya, saya mm, pernah juga ke Elbrus gitu ya, terutama ke Elbrus. Ke Elbrus itu saya proses aklimatisasi itu bisa 4 hari di mm, naik turun gitu loh di camp sebelum sampai ke high campnya gitu ya. mm. Karena untuk memastikan bahwa tubuh kita itu tidak secara drastis gitu loh. Iya. Eh, apa namanya mengalami proses ininya ya. Nggak kaget gitu ya, Mbak? Apalagi kak. Apalagi kalau yang belum pernah berada di ketinggian di atas 4.000 gitu. Mm, Karena kan katanya sih DNA mm, kita tuh mengenali gitu loh. Kalau misalnya ini saya sudah pernah di ketinggian 5.600 gitu ya. mm, Nah, DNA saya itu katanya bisa mengenali gitu loh bahwa mm. proses aklimatisasinya bisa lebih cepat Lebih cepat. gitu. Tapi kan kembali lagi ya, kita kan perlu juga memahami tiap ritme tubuh kita juga gitu. Jadi Mm, saya mikir, wah kalau aklimatisasi cuma 1 hari cukup nggak ya gitu kan. mm. Mungkin itu juga sih yang perlu dipertimbangkan ya oleh Oke. operator-operator kali ya gitu. Nah, Mbak, kalau misalnya terkait pengecekan cuaca sendiri sebenarnya idealnya gitu ya, Mbak. Itu dicek Mm-mm. tuh di range waktunya tuh seberapa ini, Mbak? Nah, ini pengalaman saya pakai sistem Alpine ya, Mm, waktu saya mendaki di Elbrus gitu ya. mm, Jadi kalau mengenai cuaca itu guide dari operator kami itu pasti akan mengabari kami itu misalnya untuk summit attack gitu ya. Mereka akan mengabari kita ini mungkin atau tidak. mm. Dan kalau misal mereka kan punya alatnya ya, saya nggak tahu Iya. alatnya apa ya, tapi memang harusnya ada gitu kan Mm, di setiap operator gitu kan, mereka yang memantau mulai dari kecepatan anginnya seperti apa. Karena itu kan kecepatan angin juga akan berpengaruh juga kan terhadap nanti akan ada badai atau tidak gitu ya. Nah, jadi itu harus selalu dipantau oleh guide gitu. Nah, jadi pada saat misalnya window-nya, misalnya let's say, window-nya itu hanya bisa sampai jam 10 siang nih gitu kan. Berarti kan kalau misalnya jam 10 siang, mm, let's say apa namanya, kita berarti kan harus summit lebih pagi lagi berangkatnya. mm, Disampaikan kepada tim gitu loh. Jadi timnya itu ready atau tidak gitu dengan kondisi-kondisi seperti itu. mm, Karena memang ini masalah cuaca ini akan sangat menentukan gitu. Pada saat kita punya kemampuan untuk, kita juga nggak bisa prediksi sih ya, tapi setidaknya kan kita bisa mm, membaca dari perakiraan dan sebagainya gitu ya. mm, Dan itu beberapa kali pengalaman saya di pegunungan di luar gitu ya. Pada saat guide-nya bilang ini tidak ada window-nya hari ini, kita harus stay. Jadi kita baru bisa the following day misalnya, hari mm. berikutnya. Dan itu benar. Hari yang tadinya yang kita dijadwalkan summit itu ternyata badai sama sekali. Terus begitu keesokan harinya itu nggak badai. Akhirnya seperti itu, dan memang itulah fungsinya guide gitu ya. Mereka yang harus bisa mengarahkan ke masing-masing anggotanya gitu. Kalau ngomongin soal guide gitu ya, Mbak ya, mungkin Iya. juga soal rescue gitu ya, Mbak, tim rescue-nya. Kalau ngelihat di Indonesia sendiri tuh fasilitas dan mitigasi keselamatannya tuh sudah cukup mumpuni nggak sih, Mbak? Atau mungkin perlu ada perbaikan lagi atau perhatian lagi nih dari pemerintah misalnya atau pengelola? Kalau saat ini kan ada asosiasi ya, kalau nggak salah asosiasi pemandu gunung ya Indonesia, yang mereka telah memiliki sertifikat. Mereka untuk bisa menjadi guide harusnya ada sertifikat tertentu kan yang dikeluarkan oleh mereka. Dan mestinya sih menurut saya perlu dibedakan sertifikasi untuk gunung-gunung yang mungkin tropis gitu ya, dan gunung yang ekstrim seperti Kartens. Jadi memang mestinya itu tidak sembarangan operator ya bisa untuk menjadi operator guide di Karstens gitu kan. Apakah mereka harus ada sertifikasi khusus lainnya secara internasional atau lain sebagainya gitu ya. Jadi
So far sih yang saya ketahui gitu kan, dari sisi komunikasi juga kayaknya Mbak. Karena kan untuk gunung-gunung tertentu itu, kalau hanya mengandalkan HT yang biasa gitu ya, alat komunikasi yang biasa itu kan nggak bisa gitu. Jadi harus memang, menggunakan, telepon satelit misalnya gitu kan. Karena ini Carstens ini kan salah satu Seven Summit dunia kan, Iya, dan ini, serius gitu loh, gunung yang iya, serius gitu loh, bukan iya. gunung yang sama seperti maaf misalnya Rinjani itu kan salah satu gunung yang tertinggi juga di Indonesia, tapi mungkin dari sisi tingkat ekstremitasnya gitu kan, ya ibaratnya newbie pun bisa lah kira-kira di sana gitu ya. Oke. Tapi kalau Carstens itu nggak bisa gitu loh. Jadi memang mesti perlu perhatian juga. Dan saya pikir juga dari sisi taman nasionalnya juga kali ya, yang juga perlu monitoring dan pemantauannya itu lebih ketat lagi, terutama untuk kualifikasi pendaki-pendaki gitu ya, yang boleh atau tidak boleh gitu kan, mendakinya seperti apa. Bahkan kalau saya bilang mestinya kalau yang yang mau naik Carstens tuh perlu ada kayak sertifikasi, kayak apakah dia pernah ikut climbing atau apa gitu ya, karena kan itu vertikal ya, technical skills gitu, jadi nggak cuman trekking biasa aja gitu. Iya, dikasih kualifikasi tambahan misalnya, karena kan ya nggak mudah sebenarnya untuk mencapai itu gitu. Tidak, it's not for everybody lah kira-kira seperti Iya. itu. Butuh orang-orang yang punya pengalaman dan memang sudah terbiasa mendaki gunung atau climbing ya Mbak ya, karena memang medannya yang ekstrim gitu ya. Iya, heeh, Oke. gitu. Mbak, tapi kalau misalnya ngomongin persiapan, sebenarnya kalau pendaki itu perempuan atau laki-laki itu sama nggak sih Mbak? Atau mungkin kalau perempuan ada yang perlu lebih diperhatikan nggak sih? Sebenarnya sih sama ya, in terms of persiapan-persiapan yang harus kita lakukan ya. Mungkin misalnya gini, satu hal sih yang saya notice ya di Carstens itu kan, ada satu rute yang kita harus meniti jembatan tali yang tidak yang jembatan tali loh ya, bukannya jembatan yang kayak jembatan Kayu, baja. kayu, bukan. Ini cuma tali itu kan. Nah, yang kalau orang-orang yang punya fobia ketinggian atau fobia, saya termasuk yang fobia ketinggian sebenarnya, itu juga perlu di notice juga gitu loh. Jadi benar-benar persiapannya tidak hanya persiapan fisik tapi juga mental sebenarnya. Persiapan mental ini kan menghadapi berbagai potensi yang harus dilakukan gitu loh. Karena buat laki-laki ataupun perempuan berbagai macam usia sebenarnya gak ada masalah gitu ya. Kan kemarin tuh peristiwa yang kemarin katanya karena mungkin sudah tua gitu ya. Sebenarnya ya usia gak masalah sih kalau memang cuacanya bagus, kondisinya juga, fisiknya juga memungkinkan gitu ya. At least persiapan fisik, persiapan mental tentunya. Dan ya kalau saya sih selalu berusaha untuk ini ya, kita mitigasi resikonya itu yang paling penting gitu loh. Misalnya jangan sampai, pokoknya kalau dibilangin sama guide misalnya, kayaknya sudah cukup nih sampai di sini gitu kan, ya sudah kita nurut gitu. Jangan terus kemudian kita ego atau segala macam. Jadi know yourself sih sebenarnya, karena kan ya gunung tetap di sana ya. Kalau kita bisa kembali kapan saja, kalau kita punya uang, kalau kita punya tenaga gitu. Mungkin kalau terkait dengan kalau pendaki gitu ya Mbak, udah ada di kondisi darurat, cuaca ekstrim, terjebak, ini kira-kira peluangnya seberapa besar sih Mbak supaya pendaki ini bisa menangani kondisi darurat ini, dan resikonya tuh apa aja Mbak? Sebenarnya kalau sudah dalam kondisi terjebak gitu, ya memang kita harus berhenti sih ya. Misalnya kita harus cari shelter, ataupun kalau tidak ada shelter, kita perlu cari tempat yang memang safe buat kita gitu kan, untuk berlindung gitu ya. Dan kembali lagi, apa yang kita bawa itu adalah yang akan membuat kita selamat gitu. Makanya kalau terutama nih kalau kayak di Carstens itu kan dia kondisinya dingin. Kita kalau berhenti pasti itu akan tambah dingin gitu. Saya nggak bisa ngebayangin tuh -30 terus berhenti gitu kan, karena nggak bisa lanjut. Pasti itu hipotermia akan terjadi. Nah itu makanya persiapan di mandatory gears tadi itu yang memang harus mau nggak mau memang perlu kita lengkapi dengan baik sih ya gitu. Dan terutama nutrisi. Jadi jangan sampai kehabisan makanan dalam kondisi kayak gitu tuh
kalau bisa sih jangan sampai tidur gitu katanya, karena kalau misalnya tidur kita kan jadi unconscious gitu loh. Nah itu yang terus kemudian akhirnya membawa kondisi kita tuh jadi lebih drop. Nah, makanya upayakan dalam kondisi seperti itu bersama-sama dengan teman-teman gitu, saling menghangatkan, terus makan gitu, supaya kalau kita makan kan ada energi yang bisa kita bakar gitu. Itu sih ini saya. Alhamdulillah sih saya belum pernah ya mengalami hal tersebut. Saya cuma pernah aja, tapi bukan di gunung salju waktu itu, mengalami badai yang luar biasa gitu itu di gunung Indonesia kok, di Gunung Gede waktu itu. Bahkan gunung sekelas Gunung Gede aja tuh bisa Ada terjadi badai risikonya ya, yang Mbak, saya melihat orang itu kena petir, satu rombongan itu kena petir. 15 orang kena petir. Nah, di situ tuh ada yang kakinya bolong, ada yang udah hipotermia segala macam. Di situ tuh kondisi seperti itu tuh yang memang kita perlu saling saling mengingatkan gitu loh. Jangan sampai tidur, jangan ayo kita kasih makan supaya dia berenergi dan sebagainya, itu sih. Oke, Mbak, ini kan di 2 kasus perempuan ini kan ada yang mengatakan kalau ini tuh AMS gitu ya, Mbak. Ada juga yang mengatakan ini hipotermia. Saya dulu pernah hampir kena AMS juga sebenarnya. Gejalanya itu awalnya itu dari pusing gitu ya, pusing yang sangat yang kayak kita itu kepala tuh kayak udah hampir mau pecah gitu kayaknya gitu kan. Nah itu yang terus lama-lama tuh kayak mau muntah gitu dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah kondisinya itu kan makin lama kan makin ngedrop kan, membuat kita ngedrop. Nah itu ditambah lagi dengan suhu luar itu makin dingin gitu, membuat kita jadi semakin gak bisa merespon tubuh kita gitu. Jadi memang itu yang paling ditakutin sih ya, kalau di pendakian gunung itu jangan sampai kita terkena, ya itulah salah satu itu gitu. Itu berarti pada saat AMS itu Mbak penanganannya gimana, Mbak? Saya diturunin. Oh, diturunin. Jadi kalau memang kita kena AMS tuh obatnya adalah kita harus turun. Kita harus turun. Oke. Iya, jadi begitu saya kena AMS waktu itu, saya tuh pernah nggak sadar sih waktu itu, sampai tiba-tiba udah tidur dan katanya ada respon gitu kan. Jadi saya dibawa turun ke bawah, itu ditarik pakai sama guide gitu, diturunin ke bawah, dan ya begitu saya turun ke bawah ya nggak ada, ya maksudnya perlahan tubuh saya recovery lagi gitu loh. Oke. Mbak, kalau boleh tahu itu di gunung mana Mbak mengalami itu, Mbak? Saya pernah mengalami itu di Gunung Elbrus, dan saya pernah ngalamin juga waktu saya ke Everest Base Camp juga. Oke, dan berarti mungkin pas di situ penanganannya juga terbilang cepat kali ya, Mbak ya? Makanya masih selamat, alhamdulillah. Iya, nah kebetulan sebenarnya tuh waktu di Elbrus itu aklimatisasinya juga sudah lumayan lama, 4 hari itu kan saya aklimatisasi di sana gitu. Dan ternyata itu masih belum cukup gitu. Jadi pada saat saya terakhir di ketinggian 4.400 kalau nggak salah untuk menuju ke 500, karena juga mungkin energinya yang habis dan sebagainya, itu tiba-tiba kayak kecapean dan kepala pusing gitu kan. Dan ya sudah gitu, kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak bisa bergerak gitu, kayak udah nggak bisa respon gitu. Oke, baik. Kalau itu yang di Elbrus, akhirnya saya dibawa turun ke bawah kan. Nah, tapi pernah waktu saya di Everest Base Camp itu, saya nggak dibawa turun ke bawah, tapi istirahat 1 malam lagi gitu kan, baru melanjutkan perjalanan ke esokan harinya gitu, dan itu jadi lebih baik gitu. Jadi memang kita kalau untuk kan AMS itu kan sebenarnya penyakit ketinggian ya. Jadi pada saat kita ada di beberapa ketinggian tertentu itu, memang kita harus pelan-pelan supaya ya tubuh kita itu bisa lebih siap gitu loh untuk menghadapi suasana yang baru. Makanya tadi saya bilang kan, kalau dari Timika langsung ke Yellow Camp yang berapa MDPL itu kan, terus kemudian besoknya langsung summit. Wah, itu kayaknya berat juga sih sebenarnya gitu. Karena kan kita kan sebenarnya di sini kan kita orang yang dari MDPL-nya rendah kan, di Jakarta misalnya kan, MDPL-nya kan rendah ya. Jadi kalau memang kita terbiasa hidup di gunung gitu kan, yang MDPL-nya tuh kita udah terbiasa di ketinggian gitu, jadi nggak gitu masalah gitu. Kalau di Jakarta kan ya butuh waktu buat kita untuk tiba-tiba sampai ke ketinggian 4.000 gitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Erni. Sama-sama.
Zoe Saldana meraih Oscar pertamanya dalam kategori aktris pendukung terbaik untuk film Emilia Perez di Academy Awards ke-97. Dalam pidato kemenangannya, ia menyampaikan rasa syukur kepada semua yang terlibat dalam produksi film tersebut. Aktris kebangsaan Dominika Amerika tersebut juga mengenang sang nenek yang datang ke Amerika Serikat sebagai imigran pada tahun 1961. Dia menyatakan nenek dan orang tuanya sebagai imigran dengan impian, martabat, dan pekerja keras. Dia menekankan kebanggaannya sebagai keturunan imigran. Pidato ini diberikan di saat pemerintahan Presiden Donald Trump menindak tegas imigran. Selain memboyong piala Oscar, Zoe juga telah mendapatkan penghargaan di Golden Globes, BAFTA, dan SAG Awards untuk perannya. Di film Emilia Perez, ia memerankan seorang pengacara yang membantu bos kartel narkoba menjalani operasi afirmasi gender, serta menunjukkan kemampuan vokalnya dengan menyanyikan lagu El Mal. Film ini juga mencetak prestasi dengan meraih total 13 nominasi Oscar. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melakukan kunjungan ke Inggris bertemu Perdana Menteri Keir Starmer dan Raja Charles III. Kunjungan ini berlangsung setelah Zelensky diusir dari Gedung Putih oleh Presiden Donald Trump. Menurut Istana Buckingham, pertemuan Zelensky dengan Raja Charles III dilakukan di Sandringham House setelah ia mengadakan pembicaraan tentang keamanan dengan pemimpin Eropa. Zelensky tiba di Sandringham House dengan helikopter dari London. Zelensky disambut hangat oleh penduduk setempat yang mengibarkan bendera Ukraina. Pertemuan antara Zelensky dan Raja Charles berlangsung kurang dari 1 jam, di mana mereka menikmati teh di ruang salon. Zelensky mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan Raja dan keluarga kerajaan terhadap Ukraina, termasuk dukungan bagi prajurit Ukraina yang sedang dilatih di Inggris. Kondisi Paus Fransiskus stabil usai menjalani perawatan intensif selama 15 hari. Melansir Reuters, Vatikan mengungkap Paus tidak lagi mengalami pemburukan sejak 2 Maret 2025. Sebelumnya Paus mengalami serangan bronkospasme. Sepanjang perawatan, Paus mendapatkan asupan makanan dan mengikuti fisioterapi rutin. Vatikan mengabarkan Paus telah bisa berdoa di kapel dekat ruang rawatnya selama 20 menit dan tidak memerlukan alat bantu pernafasan. Ia dirawat di Rumah Sakit Gemelli, Roma sejak 14 Februari lalu. Selain itu, Paus Fransiskus yang bernama asli Jorge Mario Bergoglio itu menitipkan pesan terima kasih kepada semua orang yang mendoakan kesembuhannya. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia, kita mulai dari Jakarta. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti mengungkap rencana penerapan belajar dari rumah sebelum libur Idul Fitri mulai 21 Maret 2025. Meski begitu, rencana ini masih menunggu surat edaran resmi dari pemerintah. Informasi ini mencuat setelah video Abdul Muti menyebut pembelajaran di rumah yang awalnya dijadwalkan 27 Maret dipercepat menjadi 21 Maret. Muti mengatakan informasi ini sebagai bocor halus karena belum dikeluarkan. Sebelumnya, Mendikdasmen, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama telah menandatangani surat edaran bersama atau SEB tentang pembelajaran di bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah. Di surat edaran diatur 27 dan 28 Februari 2025 serta 3, 4, 5 Maret 2025 kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan sekolah. Lalu tanggal 6 hingga 25 Maret kegiatan kembali dilaksanakan di sekolah. Sementara libur Idul Fitri bakal berlangsung tanggal 26, 27, 28 Maret, juga di tanggal 2, 3, 4, 7, 8 April 2025. Masih dari Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengusulkan aparatur sipil negara atau ASN mulai bekerja dari mana saja mulai 24 Maret 2025 untuk mengurangi kepadatan arus mudik Lebaran. Usulan ini bertujuan ASN bisa mudik lebih awal, mengurangi kemacetan, dan mendistribusikan mobilitas secara merata. Rencana ini telah dibahas dengan Kementerian Pan-RB dan keputusan
keputusan akhir berada di tangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Menteri Pan-RB Rini Widiantini menyatakan kerja dari mana saja jelang Lebaran bagi ASN sudah diatur dan surat edaran akan diterbitkan untuk mengatur persentase ASN yang dapat melaksanakan WFA. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 28 hingga 30 Maret dengan prediksi 100 juta orang melakukan perjalanan mudik. Terakhir mampir Bogor, Jawa Barat, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyalurkan bantuan sosial kepada warga yang terdampak banjir di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bantuan sekitar 227 juta rupiah diberikan kepada 223 orang atau 76 keluarga yang terdampak. Bantuan dikirim pada 3 Maret 2025 melalui Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kemensos dari Gudang Induk Bekasi. Jenis bantuan yang disalurkan meliputi makanan dan lauk pauk siap saji, selimut, kasur, perlengkapan anak, tenda gulung, dan family kit. Sebelumnya dilaporkan banjir dan tanah longsor terjadi di beberapa titik di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor pada 2 Maret malam. Beberapa jembatan putus di Kecamatan Cisarua imbas banjir bandang. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Itu tadi obrolan kita soal tragedi pendaki yang meninggal di Gunung Kartens. Gimana antisipasi resiko mendaki gunung? Kalau kalian punya pendapat soal hal ini, kalian bisa banget bagikan di kolom komentar yang tersedia di platform kbrprime.id ataupun platform mendengarkan podcast kesayangan kamu. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.